وبه نستعين على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا فهم إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح. Alhamdulillah, jami rahmati Allah, pagi hari ini dengan suasana hujan yang terus-menerus membasahi kita, masih ngantuk, masih dingin, dan berangkat ke masjid pun harus basah-basahan. Ini merupakan tanda bahwa pahala ibadah kita lebih besar daripada di waktu-waktu yang normal-normal saja. Ada kaidah fikih yang disebutkan para ulama, al-ajru biqadri ta'ab. Dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, Imam As-Suyuti menyampaikan satu kaidah, al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung tingkat kesulitannya. Semakin sulit kita melakukan amalan atau ibadah, maka semakin besar pahalanya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri tercinta beliau Aisyah radhiyallahu anha, ajruki biqadri nasabiki. Pahalamu wahai Aisyah tergantung dari tingkat kesulitan mengerjakanmu. Semakin sulit kita mengerjakannya, semakin besar pahalanya. Salat subuh walaupun 2 rakaat itu pahalanya lebih besar daripada salat duhur yang 4 rakaat. Harusnya yang banyak pekerjaannya itu lebih banyak pahalanya daripada yang sedikit. Tetapi yang sedikit kalau tingkat kesulitannya itu lebih besar daripada yang banyak pekerjaannya, itu lebih besar pahalanya. Subuh walaupun 2 rakaat pahalanya lebih besar daripada zuhur yang 4 rakaat. Kenapa? Karena berat. Zuhur kalau sholat mungkin banyak di masjid yang berjamaah. Karena memang alhamdulillah banyak orang yang menyempatkan waktunya untuk sholat dulu sebelum makan. Tapi untuk sholat subuh berjamaah ini lebih sedikit daripada sholat zuhur. Karena apa? Berat, lagi enak-enaknya tidur. Berat banget. Lebih enak selimutan lagi daripada maksain diri ke kamar mandi. Kena dingin, kena air, nyes. Rasanya gimana gitu. Makanya pahalanya lebih besar subuh. Ditambah lagi kita alhamdulillah pagi hari ini kita melakukan aktivitas rutin kita, yaitu diskusi fikih muamalah, kajian fikih muamalah. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan mengkaji tentang halal haram, halalkah atau haramkah jual beli sistem COD, cash on delivery, bayar di tempat.
Dan juga kita akan bahas tentang bai'ul kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang, atau bai'ud dain bid dain, jual beli hutang dengan hutang. Dan juga kita akan membahas hawalah atau hiwalah, yaitu pemindahan hutang. Karena ada keterkaitan di antara tiga tema ini, insyaallah akan kita bahas. Baik, kita masuk di pembahasan yang pertama, bai'ul kali bil kali. Jual beli hutang dengan hutang. Apa itu kali? Kali ini sebagaimana di dalam kitab Lisanul Arab, dalam kitab Lisanul Arab, Imam Ibnu Manzur, atau dalam kitab An-Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnul Athir, beliau menyampaikan bahwa al-kali itu adalah maknanya an-nasi'ah, sesuatu yang tertunda. Bai'ul kali bil kali, menjual sesuatu yang tertunda dengan sesuatu yang tertunda. Ini makna secara lughawi, secara etimologinya. Jadi al-kali itu an-nasi'ah, tertunda. Bai'ul kali bil kali, jual beli sesuatu yang tertunda dibayar dengan sesuatu yang tertunda. Ini makna secara etimologi, secara lughawi, secara bahasanya. Kemudian al-kali ini berasal dari kalimat kala'a yakla'u, kal'an, fahuwa kali'un. Artinya adalah menunda. Kala'a yakla'u, menunda. Kali berarti sesuatu yang menunda. Kala'a yakla'u, tertunda. Wal kali bil kali, ini termasuk jual beli sesuatu yang tertunda dengan yang tertunda. Ini pernah disebutkan oleh sebuah riwayat. Ada satu riwayat yang berbunyi, naha Rasulullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali'i bil kali. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sesuatu yang tertunda dengan sesuatu yang tertunda. Ini hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Akan tetapi riwayat Ibnu Umar ini ternyata dikomentari oleh para ulama. Riwayat ini tercantum dalam kitab Sunan yang ditulis oleh Imam Ad-Daraqutni. Kemudian ditulis juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunanus Sughra. Kemudian hadis ini dinilai oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa ahlul hadis yuhinuna hadzal hadis. Para ulama ahli hadis menilai bahwa hadis ini statusnya lemah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar. Bahwa Imam Syafi'i pernah menyatakan para ulama ahli hadis menilai
hadis bai'ul kali bil kali yang dilarang Nabi itu hadisnya adalah statusnya dhaif, lemah. Apakah Imam Syafi'i saja yang berpendapat seperti itu? Tidak. Dan Imam Syafi'i pun bukan berpendapat, tapi menyampaikan. Meskipun beliau juga menilai dhaif sama, tapi beliau menyampaikan bahwa kesepakatan para ahli hadis mengatakan bahwa hadis tersebut lemah. Dan ini juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa la tahillu riwayatu an Musa bin Ubaidah indi wa la a'rifu hadzal hadits min ghairihi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak tahu adanya hadis yang melarang jual beli al-kali bil kali, jual beli sesuatu yang tertunda dengan sesuatu yang tertunda, atau jual beli hutang dengan hutang, itu tidak saya ketahui riwayatnya kecuali dari jalur Musa bin Ubaidah. Kecuali dari riwayatnya Musa bin Ubaidah. Sedangkan Musa bin Ubaidah ini seorang perawi yang bermasalah. Tidak boleh mengambil riwayat darinya. Jadi jual beli hutang dengan hutang, bai'ul kali bil kali itu kalau dilihat riwayat-riwayatnya ternyata itu perawinya ada seorang yang bernama Musa bin Ubaidah. Dan Musa bin Ubaidah ini perawi yang bermasalah. Sampai Imam Ahmad mengatakan tidak halal bagi para pencari hadis, periwayat hadis untuk meriwayatkan satu hadis yang di dalamnya ada perawi yang bernama Musa bin Ubaidah. Gak boleh, karena ini bermasalah perawinya. Dan ini juga, hadis ini juga ditegaskan pula kedhaifannya oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebagaimana beliau sampaikan dalam kitabnya At-Talkhisul Habir. Ya, ini kitab yang menghimpun riwayat-riwayat yang ada dalam kitab Asy-Syarhul Kabirnya Imam Ar-Rafi'i. Kitab Asy-Syarhul Kabir Imam Ar-Rafi'i atau Al-Wajiz, ya, itu yang berjumlah sekitar 24 jilid. Banyak sekali di dalamnya riwayat-riwayat karena itu salah satu kitab induk mazhab Syafi'i dan banyak juga disebutkan perbedaan-perbedaan pendapat di dalamnya beserta dalil-dalilnya. Otomatis karena mencantumkan banyak dalil, banyak riwayat. Nah, riwayatnya itu dikumpulkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini penulis Bulughul Maram, penulis kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis, pimpinannya para ulama ahli hadis. Beliau kumpulkan riwayat-riwayat dalam kitab Asy-Syarhul Kabir Imam Ar-Rafi'i, dalam kitab beliau At-Talkhisul Habir. Kemudian setiap riwayat itu beliau nilai apakah sahih, apakah hasan, apakah dhaif dan seterusnya. Bisa dibuat hujah atau tidak. Nah, itu dalam kitabnya beliau At-Talkhisul Habir menyatakan bahwa hadis bai'ul kali bil kali yang dilarang Nabi, jual beli hutang dengan hutang dilarang Nabi, itu statusnya adalah dhaif. Statusnya dhaif. Begitu juga Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar pun menegaskan statusnya dhaif. Di samping beliau juga mengutip pendapat pernyataan Imam Syafi'i dari para ulama ahli hadis di masa beliau, di masa salaf. Jadi kesimpulannya bahwa hadis ini statusnya adalah dhaif. Larangan Nabi SAW melakukan jual beli hutang dengan hutang. Jual beli sesuatu yang tertunda dengan yang tertunda, ini statusnya adalah dhaif. Lalu bagaimana hukum fikihnya jual beli hutang dengan hutang? Setelah kita mengetahui bahwa hadisnya ternyata adalah dhaif. Yang pertama, Imam Malik menyatakan dalam kitabnya Al-Muwatta. Dalam kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang paling sahih di dunia di saat itu sebelum munculnya Sahihul Bukhari. Karena memang Imam Malik wafat 179 Hijriah,
Sedangkan Imam Al-Bukhari baru lahir 194 Hijriah. Jadi tidak ketemu. Ada selisih berapa tahun? 179 ke 194, 15 tahun. 15 tahun. Imam Malik sudah meninggal, baru Imam Bukhari lahir. Maka wajar. Ya, kitab Muwatta di masa itu memang kitab legendaris, ya, kitab monumentalnya Imam Malik. Bahkan sampai sempat ditawari oleh khalifahnya saat itu untuk dijadikan rujukan resmi seluruh kaum muslimin di dunia. Kitab Muwatta itu, dan madhabnya disamakan dengan madhabnya Imam Malik. Kan tetapi Imam Malik menyadari bahwa di berbagai macam belahan dunia kaum muslimin sudah memiliki gurunya sendiri. Mereka adalah para tabi'in yang diajari oleh para sahabat-sahabat yang diutus ataupun berdakwah ke seluruh pelosok dunia, pelosok negeri. Maka khawatir kalau disamakan justru akan menimbulkan fitnah. Kalau diseragamkan mazhabnya justru akan menimbulkan fitnah. Terlebih yang mengajari mereka adalah langsung para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Malik keberatan kalau seandainya kitab Muwatta dan mazhab resmi beliau fikih Maliki itu dijadikan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk beribadah dan bermuamalah dengan mazhabnya. Ini salah satu kebijaksanaan Imam Malik. Nah, ini kitab Muwatta. Dalam kitab Muwatta Imam Malik menyatakan waqad naha an bai'il kali'i bil kali, atau waqad nuhiya an bai'il kali'i bil kali. Jadi jual beli hutang dengan hutang itu benar-benar dilarang di dalam fikih, di dalam Islam. Kemudian Imam Syafi'i juga meskipun menyatakan bahwa para ulama ahli hadis sepakat menyatakan riwayat Nabi jual beli hutang dengan hutang itu dhaif, tapi dalam kitabnya beliau menyatakan bahwa wal muslimuna yanhauna an bai'id daini bid-dain, bahwa para ulama mujtahid kaum muslimin sepakat mereka melarang jual beli hutang dengan hutang. Dan ini juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, imam besar dalam mazhab Hambali yang menulis kitab Al-Mughni. Kitab induk salah satu perbandingan mazhab dari mazhab Hambali, Al-Mughni, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengutip pernyataan Imam Ibnul Munzir bahwa qala Ibnul Munzir, Imam Ibnul Munzir mengatakan ajma'a ahlul ilmi ala anna bai'ad daini bid-daini la yajuzu, wa qala Ahmad innama huwa ijma'. Kata Imam Ibnu Munzir yang dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah bahwa sepakat ijma' seluruh ulama, seluruh mujtahid bahwa jual beli hutang dengan hutang itu hukumnya terlarang, tidak boleh. Bahkan Imam Ahmad juga mengatakan itu sudah menjadi kesepakatan ulama. Kita ingat bahwa di pembahasan awal Imam Ahmad melarang meriwayatkan hadis dari Musa bin Ubaidah karena perawinya bermasalah. Dan kata Imam Ahmad, riwayat tentang jual beli hutang dengan hutang yang dilarang itu hanya ada jalur dari Musa bin Ubaidah. Berarti kesimpulannya riwayat jual beli hutang dengan hutang itu dhaif. Tapi Imam Ahmad mengatakan jual beli hutang dengan hutang itu terlarang karena sudah terjadi ijma', kesepakatan para ulama. Dan Imam Asy-Syaukani juga mengatakan dalam kitabnya As-Sailul Jarar, beda lagi. Kalau tadi Nailul Autar. Nah, ini dalam kitabnya As-Sailul Jarar, Imam Asy-Syaukani mengatakan wa in kana fi sanadihi Musa bin Ubaidah, meskipun dalam riwayat larangan jual beli hutang dengan hutang itu ada perawi yang bernama Musa bin Ubaidah, faqad syadda man 'adadahu ma yuhka minal ijma'i ala adami jawazi bai'il kali bil kali. Tapi ada penguat.
Hadis dhaif tersebut dikuatkan oleh ijma, kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Hadisnya dhaif, tapi kandungan hadisnya sudah didukung oleh ijma ulama, kesepakatan para ulama bahwa jual beli al-kali bil kali, jual beli sesuatu yang tertunda dengan yang tertunda, jual beli hutang dengan hutang itu terlarang. Itu terlarang. Jadi itu kesimpulannya bahwa satu, riwayat bai'ul kali bil kali itu semuanya adalah dhaif. Karena ada perawi bernama Musa bin Ubaidah. Jazakallah khairan. Imam Ahmad tegas mengatakan la tahillu riwayatu anhu, enggak boleh meriwayatkan dari Musa bin Ubaidah. Yang kedua, para ulama sepakat ijma bahwa jual beli hutang dengan hutang itu terlarang. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ditegaskan oleh Imam Ibnul Munzir, yang dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali. Kemudian juga dilarang pula, ditegaskan hal tersebut dilarang sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, juga Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Jadi kesimpulannya jual beli hutang dengan hutang, bai'ul kali bil kali, bai'ud daini bid dain itu terlarang menurut kesepakatan para ulama. Nah, ini pelajarannya adalah jemaah rahmati Allah bahwa seringkali kita membaca pembahasan-pembahasan fikih, hadisnya dhaif, tapi ternyata dijadikan sandaran dalam menetapkan satu hukum, bahkan disepakati oleh para ulama. Hadisnya dhaif, dan ini sepakat ulama salaf, ulama khalaf sampai sekarang. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa jual beli hutang dengan hutang itu hukumnya adalah terlarang. Ijma, sepakat. Padahal riwayatnya adalah dhaif. Maka di sini sebelum kita bahas ke pembahasan fikihnya, kita sedikit belajar usul fikih. Tidak semua riwayat yang dhaif itu ditolak atau dibuang. Karena di beberapa pembahasan fikih justru itu dijadikan dalil. Yang kedua, tidak semua riwayat sahih itu diamalkan. Karena ternyata banyak di pembahasan fikih riwayat sahih tidak bisa dijadikan dalil. Ini tolong konsep berpikir kita mulai sekarang harus sedikit digeser. Karena selama ini yang sering kita dengar adalah yang sahih itu yang diamalkan, yang dhaif itu yang dibuang. Betul secara umum. Tapi kalau kita sudah bahas fikih, ada banyak perinciannya. Tidak semua yang sahih itu diamalkan, bahkan harus ditolak. Dan tidak semua yang dhaif itu dibuang, bahkan ada yang diamalkan. Nah, ini rincian ini yang perlu kita ketahui setelah kita ngaji. Kalau sebelum ngaji menggeneralisir, dhaif buang, sahih amalkan. Tidak. Contohnya hadis sahih dalam riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwa kata beliau Rasulullah SAW menikahi istrinya yang bernama Maimunah dalam keadaan ihram. Wa huwa muhrimun. Nabi dalam keadaan belum tahallul, masih ihram. Kesimpulannya berarti menikah ataupun menikahkan di waktu ihram boleh tidak? Kalau berdasarkan hadis ini. Boleh kan? Tapi yang kita tahu di dalam fikih kan enggak boleh. Orang lagi keadaan ihram, maksudnya haji atau umroh, belum tahallul, belum selesai, belum cukur rambut,
itu nggak boleh menikah atau menikahkan. Kan di fikihnya begitu. Tapi di sini Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Apakah pengecualian? Jangan buru-buru mengatakan pengecualian. Lihat dulu semua riwayat yang berkaitan dengan ini dikumpulkan. Begitu cara ulama dalam memahami hadis. Jadi tidak satu hadis langsung disimpulkan. Tapi kumpulkan dulu banyak riwayat itu. Apalagi di masa salaf riwayat itu masih jutaan. Kalau sekarang kita tinggal 200 ribuan kurang saja. Sudah banyak yang tidak sampai ke kita. Dikumpulkan ternyata ada riwayat lain. Yang sama-sama sahih juga. Dalam riwayat Bukhari juga. Dari siapa riwayatnya? Dari Maimunah. Dari Maimunah. Maimunah ini siapa? Istri Rasulullah. Berarti siapa? Pelaku sejarahnya. Kan tadi riwayatnya Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan masih ihram, belum tahallul. Nah sekarang itu riwayat Ibnu Abbas. Nah sekarang riwayat Maimunahnya sendiri nih yang cerita. Kata Maimunah bahwa Nabi SAW menikahinya itu sudah selesai dari ihram, sudah tahallul. Kira-kira hadis Bukhari dengan hadis Bukhari sama-sama sahih tidak? Sama-sama sahih. Bahkan ada riwayat Muslimnya lagi. Sama-sama sahih. Tapi ketika para ulama mencoba untuk mengkompromikan dua hadis ini supaya tidak bertentangan, itu gagal. Maka akhirnya mereka terpaksa melakukan tarjih. Mencari mana yang lebih unggul. Jadi prosesnya ketika ada dua dalil Al-Quran dengan Al-Quran atau hadis dengan hadis atau Al-Quran dengan hadis. Kelihatan secara zahirnya itu bertentangan, terjadi ta'arud. Terjadi pertentangan. Maka para ulama tidak buru-buru melakukan tarjih. Oh ini yang kuat nih, ini yang dipakai, ini yang kurang kuat, ini enggak. Enggak begitu para ulama. Kenapa? Mereka khawatir meninggalkan salah satu ajaran syariat. Tidak mengamalkan kandungan di Al-Quran atau di hadis. Maka mereka enggak pakai jalan itu. Pertama kali mereka mencoba yang kelihatannya bertentangan secara zahirnya. Mereka mencoba untuk melakukan al-jam'u, yaitu mengkompromikan. Supaya tidak bertentangan. Dengan cara maksudnya riwayat ini adalah begini, maksudnya riwayat ini adalah begini. Sehingga tidak bertentangan tuh. Itu namanya proses al-jam'u, mengkompromikan. Tapi di riwayat ini yang menikahnya Nabi ini susah di al-jam'u ini. Maka akhirnya mereka para ulama melakukan tarjih. Yaitu dicari mana yang lebih unggul. Ternyata mana yang lebih unggul? Kira-kira unggulan mana? Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram atau Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan sudah selesai ihram? Sudah selesai ihram. Apa kira-kira alasannya riwayat ini lebih unggul? Karena Maimunah sendiri sebagai pelaku sejarahnya. Dia lebih tahu. Dialah yang menjalaninya bersama Nabi. Dialah yang menikah bersama Nabi. Kata Maimunah, Nabi menikahi saya enggak dalam keadaan ihram, sudah selesai. Jadi informasi yang disampaikan oleh pelaku sejarah itu lebih valid daripada cerita orang lain. Terlebih Ibnu Abbas di masa itu masih anak-anak. Ibnu Abbas di masa itu masih anak-anak. Karena Ibnu Abbas itu ketika Nabi meninggal masih umur belasan tahun. Masih anak SD. Ya, SD kelas 6 lah kurang lebih. Nabi meninggal. Sedangkan Nabi menikahi Maimunah masih jauh-jauh hari. Ya, berarti Ibnu Abbas masih sangat kecil sekali. Jadi bisa jadi Ibnu Abbas salah paham. Nah ini jamaah rahmati Allah. Maka tidak semua riwayat sahih bisa diamalkan. Ada proses ijtihadnya, enggak gampang seperti yang kita bayangkan. Idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih maka itu madhabku, langsung diamalkan. Enggak begitu. Ada proses panjang. Ini yang harus disadari kita bersama. Jangan sampai dikit-dikit kalau hadis sahih langsung diamalkan. Yang kedua contohnya, aftarul hajim wal mahjum.
Aftoro batal al-hajim orang yang membekam. Aftoro batal puasanya al-hajim orang yang membekam. Wal mahjum yang dibekam. Kalau ada orang lagi puasa, kok bekam-bekaman, berarti yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Hadisnya sahih. Tapi para ulama mengatakan hadis ini mansukh, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Sudah dinasakh. Kenapa? Karena beberapa sahabat Nabi, bahkan ada riwayat dari Nabi sendiri di akhir-akhir sebelum Rasulullah meninggal, itu ternyata banyak yang melakukan bekam dalam keadaan puasa. Jadi riwayat setelah ditelusuri kronologisnya, historiknya, kapan riwayat larangan ini muncul, kapan riwayat boleh ini muncul, ternyata yang larangan lebih dahulu, yang boleh belakangan. Berarti yang boleh menganulir hukum yang belakangan. Nah ini jemaah rahmati Allah, ini kan proses dalam memahami dalil. Maka sekali lagi, tidak semua hadis sahih otomatis bisa menjadi pegangan amal. Karena ada proses penting yang harus dilakukan para ulama. Apakah ada pertentangan dengan dalil lain? Apakah hadisnya sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya? Ini penting. Yang kedua, hadis dhaif. Tidak semua hadis dhaif itu ditolak sebagai sandaran hukum. Sebagaimana tadi yang kita bahas, jual beli hutang dengan hutang. Itu sepakat para ulama hadisnya dhaif. Tapi sepakat para ulama hukum jual beli hutang dengan hutang itu dilarang. Satu. Yang kedua, riwayat yang sering kita dengar, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat lebih, maka itu hukumnya adalah riba. Sepakat para ulama riwayat ini dhaif. Sepakat para ulama riwayat ini dhaif. Tapi apakah jadi boleh menarik manfaat lebih dari hutang piutang? Nambah hutangnya 1 juta, kamu kalau mau hutang sama saya boleh 1 juta, tapi setiap bulannya nambah 1%. Berarti nambah 10.000. Boleh tidak? Enggak boleh. Sepakat para ulama. Dan para ulama mengatakan bahwa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat itu adalah disebut riba. Meskipun dhaif, tapi sepakat para ulama itu terlarang. Bahkan yang ketiga adalah ayat yang ada di dalam Al-Quran tentang bolehnya bolehnya harta warisan itu, bolehnya orang yang akan meninggal itu berwasiat kepada ahli waris, berwasiat hartanya sebagian diberikan kepada ahli waris, itu ternyata juga dinasakh oleh riwayat, oleh hadis la wasiyata liwarithin. Tidak ada lagi wasiat yang dibolehkan untuk diberikan kepada ahli waris. Jadi kalau ada orang mau meninggal, jangan wasiatnya kepada ahli waris. Wasiat harta maksudnya. Tapi wasiat harta itu diberikan boleh kepada contoh anak angkat. Itu kan bukan ahli waris. Contoh kepada kerabat yang memang secara hitungan faraid tidak mendapatkan harta warisan. Tapi karena dia berjasa ngurus sakit dan sebagainya, selama dianya sakit diurus terus, bolehlah kita berwasiat untuk dia selama tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Kan begitu. Ini ada riwayatnya, la wasiyata liwarithin, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Ternyata riwayat la wasiyata liwarithin ini sepakat para ulama adalah dhaif. Sepakat para ulama adalah dhaif. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dan para ulama lain. Sepakat. Dan ini juga disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran.
Jadi atau Imam Suyuti dalam kitabnya Tadrib Rawi, ya, saya agak lupa di Al-Itqan apa Tadrib Rawi, bahwa riwayat la wasiyata liwarithin, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris, ini dhaif. Tapi walaupun dhaif, dia menasakh, menganulir hukum bolehnya wasiat untuk ahli waris yang ada di dalam Al-Quran. Dan ijma' para ulama, sepakat para ulama tentang ketentuan ini. Tidak ada khilaf. Nah ini maka jemaah rahmati Allah, tidak semua yang dhaif dibuang. Tidak semua yang dhaif ditinggalkan. Apakah riwayatnya jadi sahih? Enggak, tetap dhaif. Baik itu yang qulu qordin, baik itu yang bai'ul kali bil kali, baik itu yang la wasiyata liwarithin, tentang masalah waris, tentang masalah riba tadi, tentang masalah jual beli utang dengan utang tadi. Apakah riwayatnya jadi sahih, jadi hasan, naik derajatnya karena ada penguat yaitu ijma? Enggak, secara ilmu hadis enggak bisa. Tetap itu dhaif. Nah ini jemaah rahmati Allah, tapi dalilnya memang sandaran utamanya adalah dari ijma. Hanya saja hadis tersebut tidak bisa dibuang. Karena memang itulah inspirasi dari terjadinya ijma itu sendiri. Jadi ada riwayat, kemudian para ulama sepakat menganalisa bahwa memang secara kandungan, walaupun riwayatnya hadis itu dhaif, tapi kandungannya benar. Sehingga mereka sepakat bahwa hukumnya adalah terlarang dan sebagainya. Nah ini beberapa contoh kecil, masih banyak sekali yang lain. Ini dalam halal haram. Apalagi kalau permasalahannya di dalam fadhailul a'mal, keutamaan dalam amal perbuatan, ibadah, amal, masalah sunnah, masalah mubah, masalah makruh. Kemudian ya sunnah, mubah, makruh. Kemudian masalah apa lagi? Masalah sejarah. Kemudian masalah tafsir. Kemudian masalah sirah. Kemudian permasalahan dan lain-lain. Ada sekitar 15 masalah selain halal haram akidah. Hadis dhaif ini selain akidah, halal haram, 15 permasalahan yang lain, para ulama kita terbiasa dari masa salaf sampai sekarang mencantumkannya di dalam kitab-kitab mereka. Maka hampir dipastikan seluruh kitab tafsir para ulama terdahulu tidak ada yang murni sahih. Tafsir Ibnu Katsir contohnya, yang digadang-gadangkan sebagai tafsir terbaik. Itu pun di dalamnya banyak riwayat dhaif. Tidak ada satupun kitab tafsir di dunia ini yang ditulis para ulama salaf sampai khalaf yang murni sahih, tidak ada. Di dalamnya pasti ada yang dhaifnya. Karena apa? Karena para ulama ahli tafsir tidak membuat ketat persyaratan riwayat untuk dimasukkan dalam pembahasan tafsir. Sebagaimana mereka ketat dalam halal haram dan akidah dalam 3 permasalahan. Nah ini adalah tentang riwayat dhaif. Meskipun memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa baik akidah, halal haram ataupun fadhailul a'mal, sunnah, makruh, mubah, sejarah, tafsir, sirah dan sebagainya tetap bagi mereka harus sahih semua. Ya itu tidak ada masalah. Dan ini yang sekarang banyak didengungkan. Terutama oleh ulama-ulama yang ada di Saudi, ulama-ulama salafi. Itu biasanya lebih selektif dalam masalah riwayat. Mereka maunya yang sahih saja. Nah, ini gak masalah juga, gak apa-apa. Tapi memang diakui bahwa para ulama sepanjang sejarah itu biasa. Selain dari 3 tema yaitu akidah, halal haram, itu mereka biasa memasukkan hadis-hadis dhaif dengan beberapa catatan tentunya. Dhaifnya dhaif ringan. Tidak boleh diyakini itu adalah riwayat Rasulullah SAW. Kemudian ada pendukungnya secara umum, baik itu di dalil yang lain, Al-Quran, hadis, ijma contohnya atau yang lain. Nah ini ada beberapa persyaratannya. Tidak dhaif secara mutlak. Tidak dhaif secara
mutlak. Dan tentunya karena memang dhaifnya dhaif ringan nggak boleh, dhaifnya dhaif berat. Apalagi maudhu, palsu. Maka nggak boleh hadis mungkar, nggak bisa. Hadis palsu, nggak bisa. Nah ini jamaah rahmati Allah, beberapa wawasan tentang hadis sahih dan dhaif. Kesimpulannya tidak semua yang sahih itu diamalkan, tidak semua yang dhaif itu ditinggalkan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, biar kita tidak menggeneralisir dan tidak sedikit-dikit idza shahal hadis fa huwa madhhabi untuk mengklaim bahwa yang sahih pasti sebagai kebenaran satu-satunya. Kemudian yang selanjutnya, lalu bagaimana tentang pembahasan tadi? Ada satu ulasan yang menarik sekarang yang lagi ramai itu jual beli COD. Ada yang menyatakan haram, ada yang mengatakan halal. Kemudian bagaimana analisa fikihnya? Coba nanti kita masuk. Yang pertama, ada tanya jawab singkat yang tersebar di sebuah video. Seorang ustadz, ya sudah lumayan berumur juga, beliau menyampaikan bahwa jual beli sistem COD itu kan sebenarnya si pembeli memesan barang dengan cara hutang. Kan belum bayar, iya enggak? COD kan belum bayar. Berarti kan mesennya dengan cara hutang. Kemudian si penjual mengirim barangnya. Sampailah kepada si pembeli. Apakah duitnya sudah dibayar ketika dikirim? Belum, kan COD, belum bayar. Jadi statusnya si pembeli utang, kemudian si pembeli bayar duitnya ke kurir, ya kan? Bayar ke kurir. Apakah si penjual dapat duitnya? Tidak, berarti kan hutang juga. Berarti kan hutang juga, karena kan tertunda. Bai'ul kali bil kali, jual beli tertunda dengan sesuatu yang tertunda. Barangnya tertunda, pembayarannya tertunda, dan uang pembayarannya juga tertunda. Jual beli yang tertunda dengan tertunda. Ini berarti bai'ul kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang. Kesimpulannya, kata beliau haram. Kesimpulannya adalah haram. Jadi jual beli sistem COD itu haram. Apakah begitu? Coba kita lihat maksud daripada bai'ul kali bil kali dalam kitab-kitab fikihnya. Kalau secara reka-rekaan kita memang seperti itu. Tapi bagaimana sih di fikihnya? Yang pertama dijelaskan dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Al-Muwatta Imam Malik. Maksud daripada bai'ul kali bil kali itu bagaimana? Wal kali'u bil kali. Adapun jual beli sesuatu yang tertunda dengan sesuatu yang tertunda yang terlarang adalah ayyabi ar-rajul, seseorang menjual dainan lahu ala rajulin, piutangnya. Seseorang menjual piutangnya. Piutang, bukan hutang, piutangnya. Saya ini punya piutang kepada Pak Usman contohnya. Mudah-mudahan nggak ada Pak Usman di sini. Pak Usman pernah minjem 500.000 ke saya. Berarti saya punya piutang, ya kan? Punya duit. Punya duit yang saya hutangkan kepada Pak Usman 500.000. Saya jual hutang ini dengan cara apa? Bidainin ahla rajulin akhar. Dijual kepada orang lain secara hutang juga. Saya bilang ke Pak Andre contohnya. Pak Andre, saya beli handphonenya dong. Handphone apa Pak Hidayat? Handphone yang murah aja deh. Yang kayak zaman dulu gak usah ada WhatsApp-nya. Kayaknya handphonenya kuat tuh. Ini pakai handphone yang pakai layar tebal. Pecah lagi, ganti layar mulu, ganti LCD terus, ribet katanya. Sekarang yang penting buat telepon aja. Ya. Nah, beli, ada berapa harganya? Ada sih HP yang kayak gitu Nokia zaman dulu tuh katanya.
500.000 aja deh. Ya udah boleh, tapi nanti ya. Soalnya di konter saya lagi habis. Ntar saya belanja dulu. Berarti barangnya ada tidak? Tidak. Sepakatan sudah terjadi belum? Sudah kan? Oke. Saya pesan, dia juga oke, sip. Nanti dikirim 3 hari lagi. Kata saya kan yang pesen handphonenya. Handphonenya nggak ada. Kemudian saya mau bayar, harusnya kan bayar nih 500.000. Saya juga nggak bawa duit. Saya bilang ke Pak Andre, tapi nanti yang bayar Pak Usman ya. Soalnya saya punya piutang sama Pak Usman. Duit saya 500.000 sama Pak Usman belum dibayar. Nanti Pak Andre ambil aja sama Pak Usman. Ini namanya be'ul kali bil kali. Bayarnya dengan hutang, Pak Andre-nya juga memberi kepada saya dengan cara hutang, yaitu barangnya, HP-nya nggak ada, saya bayar dengan uang yang nggak ada. Ini kan berarti jual beli sesuatu yang tertunda, HP-nya tertunda dengan sesuatu yang tertunda, uangnya yang tertunda. Ini yang dimaksud be'ul kali bil kali. Nah kalau kasus ini disamakan dengan COD, sama tidak? Sama tidak? Coba. Karena masalah fikih muamalah ini mutlak harus pakai nalar. Beda. Baik. Yang kedua, be'ul kali bil kali juga ada maksud yang lain. Yaitu bagaimana? Ini sebagaimana dikatakan para ulama. Be'ul kali bil kali adalah jual beli hutang dengan hutang. Maksud yang kedua adalah anggap masih sama orangnya. Andre, Hidayat, Usman contoh. Saya pesan ke Pak Andre. Andre, beli HP. Ini cara yang kedua nih. Beli HP. HP apa Pak Dayat? HP yang murah aja tadi yang sudah kita bahas. Nokia zaman dulu. Berapa? 500.000. Oke, ini saya bayar ya. Saya bayar 500.000. Tapi barangnya lagi gak ada nih. Saya cari dulu ya. Berarti kan ini masuknya ke jual beli salam, pesen. Karena barang sudah dibayar, tapi barangnya belum ada. Secara fikih boleh-boleh saja. Jual beli pesan, salam, kita udah bahas. Nah, ini cari dulu sama dia. Kapan? Yang penting spesifikasinya jelas. Tipe sekian, yang warnanya begini, pengennya begini, kapan serah terimanya. Jelas pokoknya. Serah terima 3 hari lagi. Pas di hari H, Pak Andre itu ternyata nyari ngubek-ngubek kemana-mana. Pasar Loak, pasar ini, pasar itu. Teman-teman konternya dihubungin semua, ternyata barang yang pernah dia lihat minggu kemarin masih banyak, ternyata di beberapa konter habis. Pas memang lagi laris. HP itu jadi HP yang viral di saat itu contohnya, sehingga diburu banyak orang, dan karena viral biasanya harganya melejit sehingga banyak orang yang beli, tiba-tiba akhirnya disimpan untuk dijual lagi dengan harga mahal. Nyari-nyari Pak Andre ini nggak dapat. Sampailah ke hari H sesuai dengan kesepakatan. Yaitu di hari ketiga. Akhirnya Pak Andre bilang ke saya, Hidayat, Pak Hidayat, HP-nya mohon maaf sudah saya cari kemana-mana nggak dapat. Loh gimana Pak Andre? Waduh saya lagi butuh nih. Iya nih maaf banget ya, nggak enak, saya juga udah nyari kemana-mana. Ya sudah nggak apa-apa deh. Balikin lagi aja duitnya nggak apa-apa. Nanti saya cari HP lain aja deh. Gitu kan. Kata si Pak Andre-nya. Tapi maaf Pak Hidayat, duitnya udah keburu saya makan. Duitnya udah keburu saya makan, udah dipakai. Buat kemarin bakso sama anak istri. Contoh di jalan-jalan. Jadi udah kepake duitnya. Bingung karena dia biasanya belanja barangnya 250-an. Dijualnya 500. Jadi dia udah kepake duitnya. Udah tinggal 250 buat belanja doang. Tapi ternyata HP-nya gak ada. HP-nya gak ada. Kalau mau balikin 500 ya duitnya udah kepake 250. Tinggal setengah. Tinggal belanja doang kan, buat belanja doang.
Nggak ada. Akhirnya bingung mau balikin nih. Udah gini aja deh, kata Pak Andresnya. Anggap aja HP-nya udah Pak Hidayat terima. Anggap aja HP-nya udah Pak Hidayat terima. Sekarang saya beli HP-nya itu. Saya beli HP-nya dari Pak Hidayat dengan cara dicicil. Dengan cara dicicil selama 2 bulan. Nih, bulan ini saya bayar 250. Entar bulan depan saya tambah deh 300. Nah, ini jadi totalnya berapa? 550. Biar apa dilebihin sama dia? Biar sayanya mau. Jadi dicicil selama 2 kali. Sekarang 250 nih, duitnya masih ada. Entar bulan depan mama 300 atau 400 lah. Pokoknya dilebihin. Nah, kalau seandainya saya mengatakan ya udah deh. Karena apa? Saya mikirnya mau karena kan ada duit lebih. Nah, ini juga dilarang. Karena apa? Bai'ul kali bil kali. Jual beli sesuatu yang tertunda dengan sesuatu yang tertunda. Jual beli hutang dengan hutang. Apa? Yaitu tadi jual beli hutang dengan hutang. Jual beli hutang dengan hutang. Jelas itu ada hutang dengan hutang. Nah, ini jamaah mati Allah. Ini maksud jual beli hutang dengan hutang yang kedua. Baik yang pertama maupun yang kedua sama-sama terlarang. Kalau kita samakan dengan kasus COD, sama tidak dengan kasus yang kedua? Lebih tidak sama lagi, lebih jauh lagi. Dan inilah yang difatwakan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikihnya, termasuk juga difatwakan oleh Lajnah Daimah, lembaga fatwa Saudi Arabia, tentang maksud bai'ul kali bil kali. Dan juga yang difatwakan lembaga fatwa Qatar. Dan di lembaga fatwa Qatar, yang terlarang dari bai'ul kali bil kali, kenapa jual beli hutang dengan hutang itu dilarang oleh para ulama? Bukan karena sesuatunya tertunda dengan sesuatu yang tertunda, bukan. Bukan karena ini utang dengan karena ini itu utangnya, bukan. Tapi terlarangnya itu karena di dalamnya ada unsur ribanya dan gharar. Bukan karena tertunda dengan tertundanya, bukan. Bukan karena utang dengan utangnya, tapi karena ada unsur riba dan ghararnya. Maka jadi terlarang. Coba kita lihat kasus yang pertama tadi. Kasus yang pertama. Yang jual beli HP melibatkan 3 orang. Itu ada unsur gharar, ketidakjelasan, yaitu apa? Ketika siapa Andre itu mau nagih ke Pak Usman, belum tentu dapat duit. Bisa jadi Pak Usmannya ini kabur. Karena ada unsur gharar. Atau yang kedua, bisa jadi saya juga mesen yang pertama, kasus yang pertama masih. Saya bilang ke Pak Andre mesen barang, ternyata barangnya juga nggak dapat. Ternyata Pak Andre sudah ngambil duitnya. Ini juga kan ada unsur gharar. Jadi kasus yang pertama terlarangnya ada unsur gharar. Yang kedua, kasus yang kedua terlarangnya karena ada unsur ribanya. Ya ada ghararnya juga, ada ribanya double malahan. Dan ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah bai'ul ainah. Jadi double-double, sudah ada gharar, ada riba, ada bai'ul inahnya, jual beli dengan sistem inah. Yaitu 2 orang doang itu kan, mutar-muter aja itu 2 orang. Nah sedangkan sistem COD yang kita kenal saat ini, itu justru nggak ada unsur ghararnya. Nggak ada unsur ribanya. Coba dilihat gharar dan ribanya di mana. Tidak ada. Makanya Dewan Syariah Nasional MUI, DSN MUI mengeluarkan fatwa halalnya sistem COD. Begitu juga fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama lain, lembaga-lembaga di ormas-ormas yang lain menyatakan halal, boleh sistem COD. Itu termasuk jual beli dengan sistem janji. Jual beli dengan sistem janji. Ya kan janji mau dibeli, barangnya lihat dulu. Kalau cocok, ya dibayar kan. Kalau ternyata barangnya datang nggak cocok kan dibalikan. Dan justru sistem COD ini ya manfaatnya ada, yaitu si customer, si pembeli itu bisa ngecek dulu barangnya. Kemudian kalau nggak cocok dibalikin. Kemudian uang juga aman. Karena apa? Karena
menggunakan rekening bersama, yaitu rekening milik perusahaan marketplace-nya. Contohnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sejenisnya. Sehingga uang itu nggak dibawa langsung oleh kurir, diberikan kepada si penjual. Enggak, tapi kan nanti masuk ke saldo rekening. Ini sistem modernnya lebih aman justru. Maka jemaah rahmati Allah, fikih itu dalam bab muamalah pasti yang dilarang itu karena ada alasan logis, bukan karena semata-mata secara bahasa itu dilarang. Tapi pasti ada latar belakangnya kenapa dilarang. Entah ada unsur zalim, entah ada unsur horor, ketidakjelasan, spekulasi, untung rugi, atau ada unsur riba. Maka kalau belajar fikih muamalah ini harus dipahami dengan baik. Dan kita sudah bahas di 2 bulan yang lalu, tidak semua pendapat itu kita amalkan dalam masalah fikih muamalah. Lihat mana yang di dalamnya ada unsur keadilan dan kemaslahatan bersama. Lihat di dalamnya apakah ada unsur keadilan dan kemaslahatan bersama. Karena apa? Karena setiap pendapat yang tidak di dalamnya tidak ada unsur hikmah, kebijaksanaan, adil, kemaslahatan, maka itu tercerabut dari tujuan utama disyariatkannya hukum Allah. Makanya di dalam fikih terkenal dengan maqasidus syariah. Ada tujuan-tujuan pensyariatan hukum. Itu tidak boleh terlepas. Jadi jangan sampai cuman mengedepankan formalitas. Tapi hakikatnya masih ada riba, hakikatnya masih ada gharar, hakikatnya masih ada spekulasi, takhmin, untung rugi. Walaupun ada fatwa ulamanya, tetap itu tidak boleh diamalkan. Karena kita kalau belajar fikih pasti ada khilafiyah. Tapi tidak boleh diamalkan karena kalau masih di dalamnya masih sama saja dengan yang bersifat ribawi. Begitu juga sebaliknya. Fatwa-fatwa yang melarang kalau di dalamnya memang tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur takhmin, gharar, ya nggak usah dilarang. Terlebih memang setelah dicek di fikihnya ternyata tidak masuk. Nah, biasanya orang karena terjebak diterjemah secara zahir dari sebuah hadis. Nah, ini makanya hati-hati memahami hadis secara zahir. Kesimpulannya, sistem COD insya Allah boleh. Nah, ini sebagaimana difatwakan para ulama, di MUI juga difatwakan, ustadz-ustadz yang ahli ekonomi syariat juga sudah banyak memfatwakan, ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia juga di lembaga-lembaga fatwanya juga sudah banyak yang memfatwakan bolehnya sistem COD. Baik, kemudian jamaah rahmati Allah, yang kemudian yang selanjutnya adalah, ya lanjut Pak. Ya. Jual beli sistem kartu kredit ini sepertinya sudah kita bahas di tahun lalu kalau nggak salah. Tahun lalu. Mudah-mudahan ikut. Biar saya yang jelasinnya jadi langsung ingat lagi. Jual beli dengan sistem kartu kredit itu sudah dibahas di tahun lalu, yaitu ada perinciannya. Yang pertama, kartu kredit itu kan ada 2. Ada yang konvensional dan ada yang syariah. Ada konvensional, ada syariah. Kartu kredit yang syariah ini jelas ada payung hukumnya, yaitu Dewan Syariah Nasional MUI. Meskipun secara hukum fikih memang khilafiyah. Memang khilafiyah. Kalau dikritik secara fikih ya tetap masih bisa, namanya fikih dikritik. Dewan Syariah Nasional Fatwa MUI, DSN MUI mengeluarkan kebijakan bolehnya kartu kredit syariah dengan ketentuan A, B, C dan sebagainya. Secara fikih, yang namanya fikih kan nggak jauh dari khilafiyah. Kalau ada ulama yang mengkritiknya dari sudut pandang mazhab yang melarang, ya pasti bisa aja dikritik. Tapi MUI menggunakan fatwa yang membolehkan itu. Karena apa? Sebagai alternatif daripada masyarakat menggunakan kartu kredit konvensional yang jelas-jelas disepakati
keharamannya contohnya. Lebih baik beralih ke yang masih khilafiyah. Kan minimal begitu. Sebelum sampai ke yang disepakati bolehnya. Karena apa? Kita terganjal di undang-undang OJK, di aturan BI. Susah kita ini. Kalau mau murni halal, susah. Contohnya, daripada masyarakat di jurang yang disepakati haramnya, ya sementara digeser dululah ke yang masih khilafiyah. Contohnya apa? Contohnya di kartu kredit syariah itu kan sebenarnya kita belanja dibayari oleh bank. Kartu kredit kan begitu, berarti statusnya kita hutang sama bank. Kita hutang sama bank, tapi ketika bayar sama enggak dengan yang kita hutang? Enggak, kan lebih. Ada biaya-biaya yang lain kan? Biaya administrasinya, ada biaya penanganan, ya ada biaya-biaya ini itu dan sebagainya kan ada tambahannya karena ya gimana bank mau dapat untung kalau sama aja bayarin kita belanja laptop 7 juta kemudian tagihan bulan depan sama 7 juta contohnya banknya untung dari mana? Sedangkan bank itu kan bukan lembaga sosial, bank itu kan lembaga profit, mencari untung karena dia juga pengen dapat penghasilan, dia harus bayar karyawan, dia harus bayar sewa gedungnya, biaya operasional, listrik dan sebagainya. Maka dia harus mencari yang namanya solusi bagaimana caranya supaya dapat untung. Tapi kalau bank syariah nyari solusinya adalah dari fatwa-fatwa ulama. Akad-akad yang memungkinkan masih bisa dicari untungnya. Nggak bisa dengan cara utang piutang. Maka akadnya dengan murabahah contohnya. Jual beli murabahah. Dengan jual beli sistem ijarah muntahiyah bitamlik contohnya. Ya, dengan ini itu dan lain-lain. Nah itu salah satu solusinya. Nah di kartu kredit itu sebenarnya para ulama menggunakan fatwa Imam Ishaq bin Rohawai. Imam Ishaq bin Rohawai atau para ulama ahli hadis lebih suka menyebut Ishaq bin Rohuyah. Yaitu apa? Pihak bank membayarkan hutang kita, kemudian dia mengambil fee dari pelayanan pemberian pembayaran hutang. Ini sebenarnya menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali nggak boleh. Karena itu kan sosial, yang namanya bayarin utang orang itu kan akad sosial. Contoh, saya punya utang sama Pak Abdi contohnya, ada namanya Pak Abdi. 1 juta, lama nggak bayar-bayar, Pak Abdi nagih terus. Kemudian Pak Usman bilang ke saya, Pak Hidayat punya utang sama Pak Abdi udah lama belum dibayar-bayar ya? Iya nih, bingung saya bayarnya, contoh nih. Kemudian akhirnya, ya sudah deh, kata Pak Usman saya aja yang bayarin. 1 juta. Boleh nggak Pak Usman bilang ke saya, tapi nanti Pak Hidayat kalau punya duit ke saya, bayarnya 1.100.000 ya. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, kan riba. Kan begitu. Kan riba. Fatwa 4 mazhab mengatakan itu sama dengan riba. Itu sama dengan riba. Anda ada kelebihan. Tapi Dewan Syariah Nasional MUI, DSN MUI dalam sidangnya ketika berdebat panjang tentang masalah ini, ya ada kubu yang Dewan Syariah Nasional kan banyak orangnya timnya dalam fatwa dalam sidangnya ada yang cenderung kepada mazhab 4, ada yang cenderung kepada mazhab Ishaq bin Rohawai. Sebagaimana kita ketahui mazhab itu ada 80 lebih di masa salaf yang sampai ke kita tinggal 4. Nah, Imam Ishaq bin Rohawai punya pendapat bahwa jasa, itu kan jasa sebenarnya. Itu dibolehkan dalam pembayaran hutang. Jasa, karena dia punya jasa melunasi hutangnya seseorang. Jadi bukan hutangnya yang beranak, tapi uang itu adalah sebagai jasa dia menolong. Daripada dikejar-kejar terus, ditagih-tagih terus, ya tidur nggak tenang, makan nggak tenang, keluar malu, ketemu nggak enak. Maka jasa itu menurut Ishaq bin Rohawai, yang namanya jasa itu kan memiliki nilai uang. Memiliki sebuah nilai. Maka boleh-boleh saja menurut Ishaq bin Rohawai untuk diuangkan jasa itu. Tapi bukan atas nama
bunga dari hutang. Contohnya nih, kalau seandainya hutangnya 1 juta, kemudian 10%, berarti 1% contohnya, berarti naiknya jadi 1.010.000. Kalau 10 juta berarti 10 juta 100. Kalau 100 juta berarti 101 juta. Ini jelas bunga karena ngikut kepada hutang. Kalau jasa nggak ngikut ke hutang hitungannya, tapi memang ya jasa aja. Mau yang dibayar 100.000, mau yang dibayar berapa? 1 juta, mau yang dibayar 10 juta, mau yang dibayar 100 juta, jasanya sama. Berapa? Contohnya 6.500 contoh. Setiap transaksi 6.500. Ini sama seperti kita transfer lewat ATM lain. Mau transfernya 10 juta, mau transfernya berapa? 5 juta, mau transfernya 100.000 kan sama. Biaya administrasinya dipotong 6.500. Itulah namanya jasa. Kalau ngikut ke prosentase utang itu namanya bunga. Nah tinggal lihat kartu kredit syariah itu ngikut ya ke prosentase hutangnya atau ke biaya flat sebagai atas nama jasa. Karena saya nggak punya kartu kreditnya, maka wallahu alam jawabannya. Itu ya untuk hukum kartu kredit. Mudah-mudahan ingat. Nah untuk kartu kredit konvensional saya lihat kok beberapa belakangan ini saya lihat ada yang menawarkan 0% bunga. Saya tanya-tanya, apakah betul itu 0% bunga? Iya benar katanya. Kita belanja 1 juta nanti bayarnya juga 1 juta lagi, nggak ada biaya-biaya lain. Cuman karena saya juga nggak punya kartu kreditnya, ya wallahu a'lam juga. Memang saya nggak tertarik dengan kartu kredit. Karena apa? Takut konsumtif. Mentang-mentang punya kartu kredit, dikit-dikit gesek. Saya ditelepon berkali-kali sama bank itu. Sangat sering sekali saya didesak untuk bikin kartu kredit. Sudah boleh dan sebagainya di bank BCA dan sebagainya. Cuman saya nggak tertarik. Mohon maaf. Jadi begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya cuman ngasih kunci saja untuk membedakan mana yang haram mana yang halal. Allah a'lam. Baik, silakan karena jam 6:19 jadi pembahasan hawalahnya kita tunda insyaallah di pertemuan mendatang. Ada lagi sebelum ditutup? Sudah masuk syuruk ini. Ya, silakan Pak. Ya. Baik. Jadi nasikh mansukh itu benar adanya sebagaimana ayat manansakh min ayatin aw nunsiha aw na'ti bi khairin aw mithliha. Allah sendiri yang mengatakan bahwa tidaklah kami menganulir menasakh satu ayat ya, dan sebagainya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Baik itu kami datangkan hukum yang sama dengannya atau yang lebih darinya. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini tentang hadis yang menasakh Al-Quran. Madzhab Hanafi nggak bisa secara umum, secara umum. Tapi madzhab Syafi'i, Maliki, Hanafi mengatakan bisa saja. Madzhab Hanafi mengatakan nggak bisa karena hadis statusnya ahad. Al-Quran mutawatir, kecuali hadisnya mutawatir. Dan hadis mutawatir itu sangat sedikit sekali. Ada yang bilang 40, ada yang bilang 100 sekian, ada yang bilang 100 sekian. Berapa ratus. Jadi dikit sekali. Kebanyakan hadis yang kita sering dengar itu hadis ahad. Ahad itu yang kita dengar hadis sahih, hadis hasan, itu hadis dhaif itu namanya hadis ahad. Kalau hadis mutawatir nggak usah pakai hadis ahad sahih lagi, sudah pasti sahih. Kalau hadis mutawatir nggak usah pakai sahih hasan lagi. Itu sudah pasti sahih. Nah, Al-Quran itu mutawatir, diriwayatkan secara mutawatir dari generasi yang banyak ke generasi yang banyak ke generasi yang banyak ke generasi yang banyak sampai sekarang, dan gak mungkin mereka berdusta, sepakat untuk berdusta karena saking banyaknya yang meriwayatkan. Kalau ada yang beda pasti dikomplain. Itu
keterjaminan keorisinalitas Al-Quran. Orisinal Al-Quran. Mutawatir. Tapi hadis kebanyakan tidak begitu. Sedikit saja yang mutawatir. Maka nggak mungkin sesuatu yang ahad. Ahad itu kan berarti masih ada kemungkinan salahnya. Karena kan nggak diriwayatkan oleh banyak orang. Bisa jadi di banyak orang tapi setelah itu cuma sedikit. Kemudian banyak lagi. Di tingkat ini berarti kan ada kemungkinan lupa, salah paham, atau ada kesalahan dalam menyampaikan. Ada kemungkinan, nggak bisa saling mengoreksi karena dikit. Ini namanya ahad. Nah, sesuatu yang masih asumtif, memang sudah kuat ya asumsinya. Sudah sampai taraf 90% lebih. Itu namanya ghalabatul dzan. Sampai 99%. Itu nggak mungkin bisa menganulir hukum yang ada di dalam sesuatu yang mutawatir, yang sudah pasti 100% benernya, yaitu Al-Quran. Ini menurut cara berpikir mazhab Hanafi. Tapi menurut jumhur ulama di dalamnya banyak dibahas ayat-ayat, hadis-hadis, contoh-contohnya dan sebagainya. Atau kalau masuk ke pembahasan umum di usul fikih. Kita beli aja buku usul fikih di Play Store itu kan, download usul fikih. Nanti di situ ada pembahasan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan sebagainya. Nah di pembahasan Al-Quran dan hadis itu ada pembahasan nasikh mansukh. Nanti di situ dicontohkan Al-Quran menasikh hadis, hadis menasikh Al-Quran, ya, dan seterusnya. Banyak. Apakah qiyas juga bisa menasikh dan sebagainya. Ijma menasikh bisa tidak. Nah itu ada contoh-contohnya disebutkan. Itu kalau mau yang simpelnya adalah di usul fikih. Allah a'lam bishawab. Sama-sama. Baik, alhamdulillah dirahmati Allah sudah jam. Ya? Oh ya, silakan Bu. Ya, baik. Jadi Al-Quran itu hanya 6.325 ayat. Hadis Nabi juga hanya 1 jutaan sekian lah, anggap ya. Dan yang sampai ke kita pun tinggal berapa ratus ribu saja. Sisanya adalah yang tersimpan di dada-dada para ulama. Yang pertama kita ketahui bahwa untuk masalah ibadah ya sudah banyak dijelaskan di dalam hadis-hadis. Sehingga perkembangannya untuk ibadah sangat-sangat sedikit sekali. Karena asas daripada ibadah itu secara umum tauqifi. Ya nyontoh apa yang ada. Kecuali dengan dikiaskan saja. Udah begitu doang. Tapi untuk muamalah, untuk praktek muamalah, itu terus bergulir kan zaman itu. Penemuan-penemuan baru, transaksi baru, ada teknologi lah. Apalagi sekarang sudah masuk dunia-dunia apa namanya itu, canggihan intelijen dan sebagainya. Wah, macam-macam lah. Ya. Semakin berkembang muamalah. Sedangkan Al-Quran hanya 6.000-an ayat. Dan yang berbicara hukum hanya kurang dari 500. Sisanya kisah, ancaman, kabar gembira, sejarah, dan sebagainya. Kemudian hadis juga hanya merespon transaksi-transaksi yang ada di zaman Rasulullah. Untuk detailnya transaksi yang ada di akhir zaman, ya nggak ada dari hadis. Maka para ulama akhirnya mereka berijtihadlah dari riwayat-riwayat yang ada itu tentang masalah muamalah. Mana yang masih mirip dengan hadis Rasulullah, ya difatwakan. Mana yang tidak mirip, maka mereka akan berijtihad. Bagaimana statusnya transaksi ini, apakah mengandung riba atau tidak, apakah ada horornya atau tidak, apakah ada tahmin unsur spekulasi ya seperti judi kan, spekulasi itu untung-untungan, untung rugi ataukah tidak, apakah ada yang dizolimi apa tidak. Maka kalau tidak ada unsur-unsur ini ya berarti boleh, karena al aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal transaksi itu boleh. Sang ribakah, ada zolimkah, ada horor ketidakjelasankah, ada unsur judikah. Nah, seperti itu. Jadi memang betul Bu, bahwa sebenarnya sudah diantisipasi oleh syariat, tapi ada yang sifatnya sorih, jelas, tegas. Ada juga yang sifatnya secara umum. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, yang ditanyakan tadi ya.
Iya. Lebih sifatnya memudah-mudahkan, gitu ya. Kemudian ada juga yang seperti itu. Kalau kita mengamati, ya, kan ada yang moral ya, cara berpikirnya. Ini dalam gitu ya, ilmunya tidak punya, itu bagaimana bersikap? Tadi ulama yang apa ini gitu ya, ya ada di grup tertentu, gitu. Tapi ada yang tertentu pada ini gimana? Baik. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa selama masalahnya itu khilafiyah, selama masalahnya itu masalah khilafiyah, maka kita tetap berpegang kepada kaidah, aturan yang sudah disepakati ulama. Apakah aturan yang kaidahnya yang disepakati ulama? Sebagaimana dikatakan Imam Masyuyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, juga dikutip dengan makna yang sama oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, la inkaro fi al-masail al-ijtihadiyah. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Dan terangkum dalam satu kaidah, la yungkarul mukhtalafi wa innama yungkarul mujma' alaih. Tidak boleh diingkari masalah-masalah khilafiyah ulama mu'tabar, akan tetapi yang wajib diingkari adalah masalah yang menyelisihi ijma' ulama. Maka selama masalah khilafiyah, maka boleh berlapang dada. Kalau ada pendapat berbeda yang menyelisihi ijma' ulama, maka itu harus dinasehati.